Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyiran wa nadhiran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Wa qala aidan man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana yawmuhu mithla min amsihi fahuwa khasirun wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa halikun. Yang kami muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Muslimin Kota Solo, seluruh Bapak pengurus yang telah menjual dirinya untuk kemaslahatan masjid kita ini, baik pembangunan dan perawatannya maupun mengimarahkan mengadakan kajian-kajian Islam. Ada mungkin kajian umum dan ada kajian khusus seperti tafsir, hadis, kemudian kajian fikih, dan juga mungkin ada kajian-kajian yang intinya mendekatkan diri kepada Allah beserta seluruh masyarakat. Mudah-mudahan pembangunan fisik dan perawatan dan usaha-usaha memakmurkan masjid bersama jemaah, kita mohon kepada Allah agar semuanya menjadi amal saleh. Seperti yang kita lihat bahwa sekarang musim kemarau. Kalau sudah malam kita pagi, kita lihat matahari, hari paling kilau memancar, bayang terserak di udara, jale segala puncak gunung karena cahaya matahari. Begitulah kalau cahaya ada, bumi yang gelap ini menjadi terang. Maka untuk itu kita memohon pula kepada Allah
sambil kita memuji dan bersyukur kepadanya, agar hati kita juga diberi oleh Allah hidayah atau dimasukkan nur ke dalamnya, sehingga hati kita yang gelap, hati kita yang gundah, hati kita yang sakit diberi cahaya oleh Allah, maka hati itu akan menjadi baik. Kalau hati yang gelap sudah menjadi terang, maka Nabi bersabda, inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad manusia itu ada darah debu. Iza salaha salahal jasadu kulluhu, kalau baik darah debu itu, maka akan baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasada, dan apabila dia rusak, fasadal jasadu kulluhu, maka akan rusak pula seluruh tubuh. Ala wa hiyal qalb. Jadi kita ulang, bumi butuh penerangan cahaya matahari, hati kita butuh cahaya hidayah Allah. Maka itu teruslah kita bersyukur, memuji Allah, melakukan apa yang disuruhnya, meninggalkan apa yang dilarangnya, agar hati kita tetap bercahaya, hati kita selalu dapat hidayah, hati kita selalu baik. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan itu kepada kita. Setelah itu kita tidak lupa setiap saat, kaum muslimin, malah nama ini kita yakini dibaca orang setiap detik. Apa itu? Salawat untuk Nabi, pujian untuk Allah. Kenapa saya sebut setiap detik? Karena dunia ini bulat. Asalkan telah ada agama Islam di atas bumi ini, dimanapun dunianya, apa negaranya, ada orang hidup di sana, pasti mereka salah, pasti mereka bersahadat, pasti mereka itu bersalawat. Maka itulah yang disebut umur Nabi itu, namanya, reputasinya selalu harum setiap saat sebelum hari kiamat. Kaum muslimin yang terhormat, mudah-mudahan kita tidak lupa, asal disebutkan nama Nabi Muhammad, kita sambung dengan sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah dengan salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khairul khalqillah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan beliau nanti di dalam surganya. Amin. Ya. Seperti yang telah ditetapkan oleh Bapak Pengurus, malam ini kita memuliakan, memeriahkan tahun Islam, bukan membuat acara lain. Kenapa? Tahun Islam ini adalah tahun yang disusun oleh orang Islam sendiri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Namanya tahun Hijriah. Kenapa orang Islam terinspirasi untuk memberi nama tahun Hijriah? Sejarahnya begini. Ayat yang kita bacakan tadi, surat Al-Anfal ayat 30. Setelah surat tadi kita baca, kalau kita terjemahkan, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sewaktu orang-orang kafir Quraisy yang Muhammad melakukan tipu daya untuk menangkapmu atau membunuh,
atau mengusirmu dari kampung halamanmu. Mereka melakukan tipu daya, kami Allah menipu daya mereka pula. Sehingga tipu daya Allah tidak akan pernah kalah oleh tipu daya manusia. Surat Al-Anfal ayat 30. Kenapa ayat ini turun? Setelah Nabi diangkat jadi Rasul, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang Quraisy itu berubah total kepada Nabi. Dari segi Nabi itu menyampaikan agama tauhid, tentu saja kalau agama tauhid disampaikan, itu diamalkan, maka agama berhala mereka akan dihapus. Jadi selama 13 tahun Nabi berdakwah, itu dilihat oleh orang kafir Quraisy, perkembangan Islam itu sama jobuti itu buat di tangan. Tapi bukan di Mekah, tapi dia sendiri. Jadi Islam itu belum sampai Nabi ke Yathrib yang sekarang disebut Madinatul Munawwarah, itu orang masuk Islam sudah banyak di sana. Abu semasuk ketek dulu di sawah. Itu kalau awak dibawa orang kaya memang bersawah, itu tiup sabanta dapat balik. Dapat balik itu adalah keangkatan kayak balik. Darah balik itu banyak. Baiklah dikuliah baliknya juga pisau. Di keluar kotoran di dalam, atau darahnya banyak. Laki-laki di tangan awak. Abaiku awak lupa memberasihan jawasam, mampu jadi putih darah balik. Kemudian lama-lama putih itu tumbuh di tangan. Abaa menghilangkannya. Orang kafir Quraisy melihat perkembangan Islam, sama jo putih itu tumbuh di tangan. Kalau ini Pak, balik ke basari atau di sawah. Balik ini di pataranaan orang, di WN tampaknya. Kenapa? Karena kehadiran pupuk kimia, racun, itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi tampang-tampang balik itu hilang di sawah, mati deh pupuk di racun. Jadi balik Manado ini itu di pataranaan orang. Kemudian dia makan. Jadi apa kata orang Quraisy? Kalau di dia Muhammad Qotari berdakwah, hilang asa dinan pasar. Samo nyojo limau engkau dibinani, maka agama nenek moyang itu hilang, pencarian itu habis, maka agama Muhammad yang akan maju. Jadi rapeklah orang Quraisy di suatu tempat yang rahasia, yang tidak diketahui oleh Nabi dan juga tidak diketahui oleh orang Islam. Yang datang ke sana yang dapat undangan para eselon Quraisy. Setelah semuanya berkumpul, maka diminta kepada yang hadir itu memberikan usul kadipangan Nabi, kaditangko, kadiusir, kadibunuh. Maka ada dua usul. Pertama, diusulkan oleh orang Quraisy itu Nabi itu ditangkap, dirantai, dimasukkan ke penjara. Dan jadi pimpinan rapid bapak tiga orang Abu. Pertama Abu Jahal, dan kedua Abu Lahab, dan ketiga Abu Sufyan. Dan tak satu Abu Dhul. Jadi tiga itulah pimpinan rapid. Sebahagian mengusulkan Nabi itu ditangkap, sebahagian diusir.
Jadi diadakanlah pemilihan. Nama suara dan banyak riko itu yang dipakai. Sadang orang memilih apa? Oh, tadana di dua orang menyumpah. Samun alaikum, mati dek racunlah kalian dan sadang rapi. Jadi tali muawak kalau tak hati-hati mendengar antara salam jo sumpah hampir sama dek. Jadi kita nak mengucapkan salam jale-jale. Oh dia batu orang menjawab. Orang ini kalau mempergunakan nape, ya kan? Kalau sudah ngecek tu, tu banyak anak mau menerima je. Itu bukan salam untuk kamu. Kalau salam, assalamualaikum. Kalau tu yo, ikut ngecek beli yo, Coba pandangan debatnya itu ucapan yang tidak betul. Apakah pangkalnya assalamu atau pangkalnya samu? Kalau samu sumpah, mendengar orang menyumpah kakajui dari abu tadi. Tiga orang itu nyuruh petugasnya mencari keluar. Jadi kedua bilang sianan sahabat itu menyumpah ya. Apa ialah petugas? Di pintu ke keluar ada orang gaib itu. Abuknya tak ada santai jadi licin. Badannya kurus, matanya celek sebelah, tapi bibinya ada kumis dibualai sebelah tidak, dibualai sebelah tu. Sama jo kumis lele lumbu. Yuk, lama ini duduk situ anak. Sajak pagi kalian mulai rapi tadi. Bang aku tahu ini kami rapi itulah. Kadang-kadang ini orang menyumpah seorang tahu. Kadang-kadang orang mau menyumpah. Bang aku ini sumpahi kami. Kalian dapat arti. Kenapa di kalian orang lain mana? Lah renta. Apa ketuk-ketuk pintu ingin masuk, tak ada kalian yang membuka pintu. Bosan apa mau sumpah ini? Nak boleh masuk kemari itu eselon tulis dan tamu-tamu istimewa yang seide dengan kurang tulis. Ini siapa? Apa yang tidak kurang tulis, tidak kurang tulis. Aku memang tak kena undang, tiba tak kena undang. Tapi yang aku datang kemari adalah semangat karena aku telah lama berencana kadipangan mana. Tapi kawan tak ada. Kadang-kadang yang mau kalian karpe datang ke kami. Baru kau tahu sini. Percayaan identitasnya lo kok samona idenya jo kami ada tak ini pakai identitas untuk masuk ke dalam kalau itu dia tidak ada tapi kalau tak dia mau masuk kamu tak tahu kamu masuk bayi yang boleh tapi rapi dia bubar tak jadi aku sampai ke orang aku sampai ke mana madangnya itu capek baru kau tahu sini apa lagai kemana. Para umumnya ada di tanya apa lagai mana. Tuo dari ini apa 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 dari ini semua yang boleh. Mana kau ini jual kakek kami Adam 6.000 tahun dari si Adam itu kado ambola tinggal di seluruh dekulah si Adam dulu ambol tahu si akhirnya si Adam
dan setan iblis. Ya kan? Setan itu telah bersebuah iblis. Iblis namanya, bukan setan. Tapi nyamar datang ke bantu orang. Ini ada juga enggak? Bantu orang, di perangai iblis. Itu banyak orang yang seperti itu. Bantunya dibantu orang, itu perangai iblis. Kalau tidak boleh mau masuk apa ini? Kalau itu masuk apa-apa, ada iblis masuk, langsung diperkenalkan dia Abu Lahab, dia Abu Jahal, dia Abu Sufyan. Karena orang Quraisy, Saujud, Samukasui, Sabandera, cari akrab. Apa kata Abu Lahab? Dia Abu Jahal. Karena wafat telah tumbuh dari awak dari segi iman, telah tumbuh di pengalaman. Beliau dah mula berencana sama awak. Kok beliau sejak jadi ketua RPA, sadonya setuju. Maka diangkatlah iblis jadi ketua. Tapi keselesai negara itu iblis jadi ketua. Jadi apa saja organisasi nan kalian jadi ketua itu nan jujur nan benar. Kadang-kadang dia ulah pitih, dia ulah ratu. Orang mangkit ketua ini sama orang menagaan merawat. Nan deku banainya nan lui babanaman. Kalau timpo di merawat, baru merawat nampak tu kate baru rancang merawat pelan-pelan. Ya kan? Tapi kalau mangkit ketua nampak tu dari mana? Nalui nak dari mana? Lah iblis memegang peranan ketua RPO katanya. Lah sampai di mana RPO kalian dari? Itu Pak, kami berencana supaya Muhammad berjalan berdakwah. Kami tangkap, kami rantai, dimasukkan ke penjara. Dan kedua kami berencana Muhammad diusir, dibuang sepanjang peraturan adat itu tidak boleh tinggal di kolej. Di tinggian janjangnya. Maka iblis tadi, ibu-ibu dan bapak-bapak galak. Bangun kau galak. Sejak pagi kalian rapih, lahabi makanan dan minuman, rapih kalian tak jadi dikembangkan. Kalau aku dia ditangkap, nyamat polisi kalian dia diusir, keduanya tak sesuai. Dua usul kami Pak, apa baru masuk ke dalam tarimulah sadaci, tidak bisa kata iblis. Ambo mamanya bersinggari mencancang balandasan. Bang kau tidak bisa kecewa. Kalau Muhammad itu ditangkap, nyolak kehendak Tuhannya tadi. Selama kami menyembah Tuhan kami dan kagantuan di Ka'bah di Quran yang 62, ketua namanya laka wa yenonza. Jangan kemana pihak orang tertangkap, mangkali tidak bisa jodoh kata orang tulis. Nama itu yang kami gantung di patung di apa tu laka Jogja. Itu patung tempat dia. Nah Tuhan itu Allah. Allah yang menciptakan saya, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan alam semesta ini. Itu dan Tuhan menciptakan. Itu jadi siapa? Yang kawin dan kata. Apa masalahnya? Apa kekerajaan juga kami?
kau membantu kami. Tuhan Bapa, Tuhan Muhammad, namanya itu. Dan Tuhan itu memang itu, kata Iblis. Bukan patung. Jadi Iblis itu mengaku bertuhan. Tapi bangko tausiahnya dari surga. Tidak ada pintu tobat sampai sekarang. Dan ditetapkan jadi penduduk neraka. Asababnya apa? Karena ia mengaku bertuhan tapi tidak patut bertuhan. Aku dikira harus kata lewat ini. Ada tak ulang sampai Iblis? Ia mengaku bertuhan tapi tidak patut bertuhan. Ada? Nak jalin ada tak di Kabupaten Solo, Kota Solo, orang beragama Buddha? Kini kok beragama itu Kristen Vatikan, Kristen Ortodok, tidak kan? Orang Islam tidak salah, ada tidak? Orang Islam menjual ia, orang Islam salah sukunya mantan aja kecil. Ikut problem. Ya, orang Islam kok tak salah, beraninya meninggalkan salah. Sekolah awak saja dari PAUD, awak dulu kena do PAUD. Lape PAUD, tarui TK, lape SD, lape SMP, lape SMA, lape senawiyah, lape man. Atau langsung sudah SD masuk pesantren. Lape ijazah. Ada tak guru ijazah yang kami bagikan kepada kalian Pak? Itu kami jamin kalian dapat kayu. Ada tak guru seperti itu bawa ke sekolah? Ada. Atau awak sakit, bayi awak berbeda, ya kan? Jo dokter spesialis karena penyakit spesialis dulu, ya kan? Kemudian lah berbeda awak ke dokter tu. Salah mengkau ambo kalau mencukup berbeda ke dokter Pak. Tidak dicukupi ini dokter dokter mana? Di mana tak cukup ilmu? Lalu tu awak sakit Pak. Anda juga kan seharusnya ubah awak jadi sakit. Yo tanya penyakit. Akan tak kamu ilmu jadi. Abi kalau lagi awak ubah banyak minum air putih aja. Sedang mengurus saja. Saya tahu air putih kalau lagi. Kemudian ada tak dokter itu? Lalu lagi UB menambah apa? Ambo jamin penyakit ibu sehat. Ada tak dokter itu? Nah, tapi kalau Allah, apabila salahmu kamu pelihara, ekonomimu akan saya perbaiki. Kalau salahmu kamu serius, engkau pelihara, hatimu akan tenang. Kalau salahmu bisa mencegah pekerjaan yang keji dan yang mungkar, saya jamin engkau masuk surga. Aipuna ditinggal di orang yang mengaku Islam para bapaknya. Kata Nabi dalam hadis, meninggal salah tobat gadang dosanya dari zina. Kenapa? Orang meninggalkan salat putus komunikasinya ya Allah. Coba kita simak ya surat Taha ketika Nabi muda Musa akan diangkat jadi rasul. Laki mojo di bawah itu sinado AGC. Musa, saya ini Tuhan. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya.
wa aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi orang yang tidak salat, putuslah dia berkomunikasi dengan Allah. Maka kata Nabi dalam hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara. Ikatan janji setiap makhluk manusia ini dengan Allah mendirikan salat. Apabila dia tinggalkan, maka kafirlah dia. Kafir murtad tidak dapat, dia kan nak keluar dari Islam, cuma mengingkari perintah Allah salat. Ya kan? Bagaimana orang ini? Nerakanya nanti neraka sakar, neraka yang paling panas. Jadi badan dia waktu Allah untuk salat ke Ustaz, cuma dia orang katakan gini, sebab perjanjian itu di alam roh. Ya kan, Donald Trump, Netanyahu, ya kan, siapa saja manusia dan engkar jangan patut itu terikat janji dengan Allah. Kutiku Allah keriputkan. Kalau mereka kan sudah kafir juga, tidak beragama Islam. Nanane orang Islam tidak salah. Mereka itu mengecoh diri mereka sendiri. Dan orang yang mengaku Islam dengan mulut tapi tidak mau mendirikan salat. Salat itu Pak tidak bisa digantikan. Kalau apa kutiko iblis ini kau tidak bisa pakai naik haji apa bantai. Kemudian tiba dia anak apa kayu. Lapainya naik haji sekali. Painya nang kedua nyo badal kan apa kuliah. Apa lagi nak kalau puasa dah nyobain dia anak kuliah. Apa suami istri kan laki tu salapi sakat tiduran sabanta sakalang dulu. Bakti wang dibuang kabar. Ambo latihan nak kerajaan. Ambo kalau yo kan dia ambo salat isya tadi. Tak boleh itu. Karena salat itu hubungan pribadi kita dengan Allah, komunikasi kita dengan Allah. Nan pertama itu mana dan penting itu yang ditinggalkan. Jadi sampai ke anak-anak bujang ibu dan masih lalai itu anak-anak gadis atau suami dan lalai salat. Lalai saya sudah juga. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Kurang lalai itu Bapak menunda-nunda salat. Kurang azan tapi katanya orang ini setengah 3 kau kan ada zuhur. Bakal panjang azan itu. Kau sekali-sekali tak mana. Pokoknya salat itu tak pernah di awal waktu. Itu orang melalaikan. Fawailun, celaka orang ini. Kalau mati kurang mereka ke Bapak dalam surah At-Taubah ayat 8 tidak boleh jenazahnya disalatkan, dilarang oleh Allah. Orang yang mengaku Islam tapi dia tidak salat, itu orang yang batuka mulut jawati, batuka mulut jawati itu munafik. Orang munafik tidak boleh disalatkan. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Jangan kau salatkan jenazah orang yang mati ketika hidup dia tidak salat. Jangan lama-lama dikuburnya setelah dibenamkan. Innahum, sesungguhnya mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya. Matinya bukan Islam. Wa matu wa hum fasiqun. Matinya dalam keadaan fasik. Surah At-Taubah ayat 8. Jadi perkara salat ini janganlah tinggalkan. Kalau kita mengaku Islam. Ibu-ibu kalau nak cok lalai salat tu macam dia di padang. Kalau pai mana
membaban tinggi-tinggi di kepala rumah kai sini nak jadi dicupak kok pernahnya menjadi lebih barisannya dari 100 orang bapak kan ada ya aku orang nazar ada salat sebab kalau salat tapi itu ada ya kan baik di rumah anak garo lah kalau masuk ke puasa indah salat tiba di rumah letak kapai selalat dia indah salat waktu Isa masuk jago oleh suami jago oleh ibu alun salat Isa dia latih nada subuh jalan subuhnya salat usalli fardal qorongan zuhur asar maghrib isya subuh ini orang sangat celaka sekali. Jadi berbahaya meninggalkan sah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang hormat. Jadi menyembah Allah itu adalah menghubungkan diri kita dengan Dia. Tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa diwakilkan. Nikah boleh aja diwakilkan. Nikah. Bisa tak? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, orang-orang kafir itu semuanya terikat janji dengan Allah. Kalau di usia Muhammad Qadabah, Ejek, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Iblis. Abang tanya mau cek dulu soal namboya. Muhammad tu siapa kalian lagi galan? Al-Amin. Bangko kalian lagi Al-Amin. Setahu kami, ya kan? Bagalang atau orang banyak bersuruh bulan Februari saja inyo dari bujang-bujang ketek dari anak-anak sampai inyo berdakwah tidak pernah Muhammad itu berkhianat, tidak pernah mengicut, inyo jujur, mangkon kami hati adalah Al-Amin. Malah pitih kami ketahuan kayu. Ini kadang-kadang kan ada orang kalau pitih bapak, kamu yang berpikir kata kawanci. Ini enggak tahu, jangan tahu dari akhirnya mati. Muhammad itu kalian lagi adalah Al-Amin yang orang jujur. Kalian usianya bayinya ke daerah lain itu tampaknya sama Yobi kayu. Tak campak setampaknya itu. Lain tak saja yang di tanahnya boleh. Karena sifat jujurnya itu disukui di orang. Jadi kalau Muhammad di usia tambah parah apa itu kalau punya jujur kurang banyak sayangnya tambah banyak kawannya kalau tambah banyak kawannya mempengaruhi orang itu masuk Islam banyak orang masuk Islam banyak orang belajar agama banyak orang baca Quran banyak orang zikir banyak orang azan makanya orang azan itu baca dalam kalimat Allah. Jadi bahan rencana kalau ditangkap jelas pendek Tuhan. Kalau di usia bertambah banyak kawan atau mengkompetisi ambon kegiatannya unuh saja. Ambon nama eksekusi mawas dia. Kalau lah hati ngabihkan selesai rapat hari itu meja di toko ketua Iblis sekretaris Abu Jahal bendara Abu Lahab wakil sekretaris Abu Sufyan kurang tumpang rezeki Muhammad di mana? Lain tahu lagi tidak tahu nanti dia ramai rasio aturunlah ayat tadi. Kalau ayat diturunkan di Allah disampaikan oleh Jibril ke Nabi itu tahu Nabi tadi. Jadi Nabi itu tidak bisa aja dipicu orang karena Allah akan menunjukkannya.
Akhirnya tidak adonan Nabi lepas, ya kan? Tak kicu jawab. Orang kicu itu jadi pelajaran dari menurut jadi gubernur itu jadi biasa palsu dia maksud. Lama-lama tahu doa. Jujur selawat dalam ini. Rasaki bukan jadi pegawai negeri. Apa mengaji ke Suriah? Di Suriah itu ini ada kemenakan apa? Jadi imam di Dubai. Dia hebatnya baca Quran. Di Dubai jadi imam. Orang Suriah kita kayak kacau pinter mana? Barang gajinya 2,5 miliar sebulan. Aku dia ke bawah 500 kilo. Di Sumatera Barat, saya ada imam yang gaji orang 2,5 miliar. Kadang-kadang nak cari baju imam itu dipukul, tak juga gaji. Kalau hijau nak imam di mau kali cari malam. Jadi nak menggaji Allah. Jangan camik, jangan satu mengurus kerja Allah, taat silakan Allah. Camik bakal latihan, itu yang membuat orang sakit. Bisa sakit hati, bisa sakit apa saja. Jadi setelah Nabi tahu, kata Nabi Jibril, ambo kali bunuh, coba jalankan lain. Engkau harus hijrah. Gimana? Engkau hijrah ke Madinah. Dulu Yasrib namanya lupa Madinah. Kalau ambo hijrah, pindah. Hijrah itu pindah. Kalau ambo pindah, umat ambo tinggal. Nanti pindah dulu untuk umat engkau belakangan. Suruhlah umat kau pindah dulu, engkau paling mulia. Barangkali orang Islam itu lewat-lewat tengah malam 5 orang supaya jangan tertangkap di orang Quraisy. Oke. Nan barani hijrah siang hari itu saya nyoba, tapi nyoba minta izin karena beliau. Siapa? Itulah beliau Umar bin Khattab. Rasul, Allah minta izin, Allah siang merangkai ya. Baik, Allah membawa kami yang sepasang kami yang pemahanuang jangan kami yang ikut. Sudah tu Allah membuat cuci kata Nabi, tidak berdoa siapa. Tawafnya lupa. Sudah tawaf, salat 2 rakaat di makam Ibrahim. Orang Quraisy cuari mau ke Manado melihat Umar. Apakah Umar gentar? Tidak. Ada Umar. Apa yang kalian lihat? Abu orang siko, pinang karang dia siko, langsung ayam gadang siko, tanah kelahiran siko, Abu yang kebayi ke Madinah. Karena Nabi dan menyuruh, bukan takut dari kalian. Kalau tak lama ada kalian lari sono lain aina Abu itu. Lari sono kalau tak kenal sama kau. Mana itu calon mereka. Aku dan kalau mereka sedangkan iblis sebab takut Umar. Kalau iblis datang dari simpang Yuda, Umar keluar dari masjid Furqan. Kalau tamu di jalan dua, hanya maindah KPK iblis. Bahawa pemindahan sekarang, ada rantai yang ada ketemu Umar dan tantang kakinya dan apa hebatnya Umar imannya itu. Takut iblis. Maka sejak dia masuk Islam, tak takut iblis menggoda Umar. Kalau Umar disokok, bapaknya ini jangan malam iblis. Anak tergelincir. Sebab iman awak tak serta Umar berkata.
tiga nanalun hijrah orang bertujuh jelek. Pertama Rasulullah, yang kedua Abu Bakar Siddiq, yang ketiga anak laki-laki beliau Abdullah bin Abu Bakar, yang keempat anak perempuan beliau Asma binti Abu Bakar, yang kelima anak perempuan beliau Aisyah binti Abu Bakar, yang keenam Amir penggembala kambing, yang ketujuh Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Nabi. Dari golongan anak-anak itu mulai masuk Islam. Dia orang Islam telah hilang juga. Cantik orang Quraisy Nabi kalape. Wangi yang hanya mengampung rumah Nabi. Malam tu dah tahu malaikat Jibril. Orang Quraisy kau mengampung rumah Nabi. Datang Jibril ke Nabi. Ya Rasulullah, la takin ala firashika hadhihi laila. Ya Rasulullah, jangan tidur di tempat tidur engkau malam ini. Rumahmu akan dikepung dan engkau pindah tidur ke depan Ali. Ajak Ali bertukar kata kalau engkau di depan Ali, Ali di depan engkau, jadi tukar saling kata Jibril. Nabi sampai tahu pak sifat Ali langsung nanti dah berlaku. Ali, dia nak berlaku. Apa tu Rasulullah? Rumah awak kalau kampung malam ini, jadi untuk mainan. Ambo lalu di depan engkau, di depan aku, semua, semua jadi tukar. Jadi kalau kau masuk ke dalam bilik, nana doi kau, ambo nak sinar, ambo bisa keluar. Kalau awak Ali, ada. Dalam tema Rasulullah, kok nyokap dari luar dan suami itu dan nanti. Tapi Ali sudah tanggung imannya. Walaupun yang muda, imannya sama jo kayu gadang, bawa cakap ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, patah dah bunyi di rukunnya, diganggu dan terbukekan di badai kata yang konon koko yang adilan. Allah ya Rasulullah, andai kata mau mati, darah saya terserak di bumi ini akan jadi saksi di akhirat bahwa Ali meninggal membantu hijrahnya Nabi. Aku semangat kepada Islam. Jangan situ kalau kira sambil lalu. Orang Quraisy kadang terawak namanya. Tak kalau dia menerobos rumah Nabi itu. Pada rumah Nabi pun tak janjang basi, jarajak basi. Tak tengok. Tidak batu rumah berdatang korma, dindiamnya pelapah korma, ataunya daun korma tidak kuat. Tapi itu dari takdir Allah. Tapi cium orang Quraisy langsung. Dia menunggu sedua, dilangkuk sejatuhnya. Ada tombak, ada pelewang, ada pedang, ada pisau. Itu pisau itu sama dengan pisau orang tua tadi. Spesial itu ada yang mati tadi. Tengah malam tu, lewat tengah malam tiba Jibril tadi. Ya Rasulullah, kita berangkat. Kecil Nabi bawa orang keknya mengampuang di luar pakai saja tu. Kita baca ya Rasulullah surat Yasin ayat 1 sampai 9 berdua kita membaca itu. Sampai di ayat angka 9 Bapak Ibu, waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar mereka Jibril, tak nampak di orang Quraisy. Malah badannya kaku pak, kaku itu. Padahal itu jangan dari. Hanya akhirnya Nabi kasih kepalanya, senang sekaliannya bawa ini. Tak
aku kau. Jadi kalau kita dikepung oleh musuh, berjuang menegakkan kalimat tauhid, berjuang mengibarkan bendera Islam, tak apalah bacalah surah Yasin ayat 1 sampai 9. Tapi kalau apa tak kapung di rumah jangan talak ibu, ada apa baca itu? Ada laki-laki bapak suku emosi. Siapa lantak petangka suami istri, nan namanya cara itu jadi sampai. Tasimpuang manawa bini ko cie dewa satu ini. Ani apa? Dukuang saya nak kelaman, tiba di laman nak ngecek anak, anak orang memang jasa dia nak berpikir. Cahaya. Nah, itu nyopelo ada minggu di mama rumah melihat lah bawa orang rumah. Lain itu 2 tahun tu akan kalah. Jatuh lo kalah jenai kalau kali. Allah itu orang melihat nyopelo di mama rumah. Sultan Nabi sahabat Sultan dia suami istri itu. Urang parusi ko kalau nyo memasak mengacau sambal di dapur barana kehebatnya kalau tak dikacau almi sabana sambal tapi dia setiapnya mengacau pasti melakukan sendok di wali jagolah wali dan pacah sendok dan patah sambal dan terserah kalau ikut nak ketiga kali lagi cek rumah dia punya